Video ini disponsori oleh Okta FX. Hai guys, balik lagi bersama saya Joko Legowo. Di video konten kali ini saya akan membahas tentang scalping. Sesuai dengan judul ya, time frame yang tepat untuk scalping itu berapa. Jadi saya jelaskan scalping terlebih dahulu. Scalping adalah cara trading dengan jangka waktu tidak sampai 24 jam. Biasanya cuma sampai 2 atau 5 jam saja ketika kalian melakukan trading dan open posisi, dan juga menunggu orderan kalian ke close dengan hasil profit. Keuntungannya jika kalian menggunakan scalping yaitu profit yang kalian dapat lebih cepat karena kalian trading tidak sampai 5 jam. Namun kekurangannya kalian harus selalu mantau market. Ketika kalian setelah open posisi, kalian harus mantau orderan kalian terus sampai profit, jangan sampai kembali floating lagi. Nah, kalau udah profit langsung tutup orderan secara manual atau kita tutup sendiri orderannya. Jadi kekurangannya tidak bisa ditinggal. Sebelum saya membahas materi scalping ini di konten kali ini, saya mau menjelaskan sponsor video kita kali ini yaitu Okta FX. Okta FX adalah broker global dengan pengguna 12 juta account di lebih dari 100 negara. Jadi pastinya sudah punya banyak sekali pengalaman di dalam transaksi trading. Okta FX membantu trader menghasilkan uang dari transaksi forex, saham, dan komoditas tanpa komisi sama sekali dan juga spread yang sangat tipis. Lalu ada customer service yang aktif 24 jam dalam seminggu. Jadi kalian yang gabut kalau hari Minggu bisa tanya-tanya ke customer service Okta FX. Lalu Okta FX juga mendapatkan penghargaan sebagai the best broker Asia di tahun 2022 dan the most secure broker Indonesia. So, jadi kalian yang khawatir dengan dana kalian di broker lain bisa lebih tenang dengan menggunakan aplikasi Okta FX. Oh iya, satu lagi, Okta FX memberikan promo khusus bulan Ramadan. Nah, nanti akan saya jelaskan di akhir video, jadi kalian pantengin terus video ini sampai akhir. Oke, kembali ke pembahasan konten kali ini yaitu scalping. Nah, scalping ini time frame-nya itu dari M5 sampai M15. Jadi kalian open posisinya dan analisa di M5 atau bisa di M15. Langsung aja akan saya tunjukkan ke MetaTrader. Pertama kita buka MetaTrader terlebih dahulu. Seperti biasa kita buka MetaTrader 5 dan kita pasti buka card dari pair XAU/USD karena emang karakter dari pair XAU/USD itu mudah gitu. Oke, kita tunggu dulu, siapkan. Nah, kita udah masuk ke card dari pair XAU/USD. Nah, scalping kalian tidak bisa melakukan scalping hanya memantau candle aja. Kalian harus dibantu entah dari support resisten atau pakai indikator tertentu atau pakai candle pattern dan lain-lain. Tapi kalau saya pribadi saya pakai Bollinger Band dan Moving Average. Kalau misal kalian ingin membahas lebih dalam tentang kedua indikator itu dan cara pakainya, nanti kalian langsung komen aja, akan saya bahas di konten selanjutnya. Langsung aja, pertama akan saya pasang indikator Bollinger Bands terlebih dahulu. Nah, periodenya kalau saya pribadi pakai 20 karena udah enak banget tuh buat scalping tentunya. Lalu moving average. Nah, moving average-nya periode 21. Semakin kecil periodenya semakin dekat dengan pergerakan candlestick. Nah, kita pakai yang 21. Oke. Lalu kita pindah ke M5 dan M15. Nah, kalau saya jujur lebih gimana ya, lebih enak kalau di M15 karena pergerakannya nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama. Ya itu tergantung kalian sendiri juga. Nah, pertama, cara mencari momen untuk open posisi ketika scalping menggunakan indikator Bollinger Band itu ketika trennya lagi sideways atau candlesticknya itu bentuknya kecil-kecil dan datar, nggak naik nggak turun, terutama MA-nya. Nah, kita cari yang trennya lagi sideways terlebih dahulu. Contohnya di sini. Nah, saya tandain ya. Contohnya di sini nah
ini yang saya tandain, saya tandain persegi warna merah ini adalah trend sideways atau tren datar. Kenapa? Karena garis MA-nya saya tandain pakai ini ya. Garis MA-nya di sini itu dia nggak naik, nggak turun, tapi datar. Nah, itu adalah trend sideways. Nah, ketika trend sideways baru kalian bisa melakukan open posisi dengan menggunakan analisa Bollinger Band dan MA. Caranya seperti apa? Yaitu ketika candlestick menyentuh garis upper band atau lower band Bollinger Band ya tentunya, garis upper band dan lower band Bollinger Band, maka kalian bisa melakukan open posisi. Contoh yang ada di sini. Saya zoom terlebih dahulu. Nah, lebih kelihatan nih. Contoh yang ada di sini. Nah, yang di harga yang di candle yang warna hijau ini sebelumnya dia tuh candlenya warna merah. Namun akhirnya naik balik. Nah, ketika candle menyentuh garis lower band, kalian bisa langsung melakukan open posisi buy saat itu juga. Ingat, ketika candle menyentuh garis upper band atau lower band, kalian bisa open posisi di situ. Misal contoh di sini ya. Nah, ini candlenya turun ke bawah. Dari sini dia menyentuh MA terlebih dahulu sebelumnya, baru dia turun menyentuh garis bawah Bollinger Band. Selanjutnya dia balik naik. Nah, ketika balik naik ini kalian bisa langsung open posisi buy. Oke? Ketika candle menyentuh lower band, lalu candlenya berubah menjadi candle warna hijau atau dia harganya naik, kalian bisa langsung open posisi buy. Karena ketika tren datar itu pasti setelah turun pasti akan naik, setelah naik pasti akan turun. Seperti itu. Nah, gimana? Gampang kan? Pakai indikator Bollinger Band. Nah, kurang lebih seperti ini caranya. Dan sebaliknya kalau misal menyentuh garis BB atas, kalian bisa langsung open sell. Ketika harganya balik turun setelah menyentuh garis atas Bollinger Band yang warna hijau ini ya, lalu dia turun, kalian bisa langsung open sell. Syarat ketika kalian akan melakukan open posisi yaitu lihat garis MA atau garis middle band Bollinger Band-nya. Ketika garis MA-nya datar, itu artinya sideways dan kalian bisa melakukan open posisi. Tapi kalau si MA-nya mengarah naik atau turun, itu kurang aman banget kalau kalian melakukan teknik open posisi seperti yang saya jelaskan barusan. Amannya ketika MA dan middle band-nya datar baru kalian bisa masuk di situ. Pokoknya kalau misal MA-nya udah datar, pasti candle menyentuh bawah akan naik, candle menyentuh atas akan turun. Nah, kurang lebih seperti itu ketika sideways. Gimana? Mudah kan? Oh, mudah banget. Ini pokoknya analisa paling mudah yang udah saya temuin dan cara entry yang paling mudah juga. Soalnya ada cara lain yang mungkin bagi beberapa orang susah buat dipraktekin karena butuh pengalaman juga. Nah, kalau menurut saya dari cara analisa ini itu udah paling gampang tanpa perlu pengalaman jam terbang yang tinggi, kalian udah bisa mempraktekkan cara analisa dan entry yang saya jelaskan tadi. Pokoknya kalian open posisi ketika trennya sideways dan lihat pergerakan candlesticknya. Nah, kekurangan scalping kalian harus mantau market selalu. Mungkin 5 menit sekali, 2 atau 3 menit sekali kalian harus pantau terus. Oke, semoga kalian paham, dan kalau misal kurang paham bisa langsung tanya-tanya di kolom komentar atau bisa langsung hubungi nomor kita di sini. Oke, sesuai janji saya akan menjelaskan tentang promo Ramadan dari Okta FX. Jadi mulai dari tanggal 22 Maret sampai bulan April, setiap satu lot yang kamu tradingkan, kamu berkesempatan untuk mendapatkan satu tiket yang bisa kamu tukarkan di random draw dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah berupa iPhone 14s dan 30 hadiah lainnya. Dan buat kamu yang trading sampai 50 lot totalnya,
kamu berhak mendapatkan 25 tiket yang bisa kamu tukarkan di random draw. Jadi kesempatan untuk memenangkan iPhone 14s lebih banyak dan tentunya mendapatkan 30 hadiah lainnya. Selain itu, setiap lot yang kamu tradingkan sebesar 0,1 dolar akan disumbangkan untuk kemanusiaan. Jadi kamu di bulan Ramadan ini selain berkesempatan memenangkan hadiah dari Okta FX, kamu juga bisa mendapatkan pahala. Nah, sekian konten kali ini. Jika kalian ada yang kurang paham atau kalian ingin tanya-tanya seputar trading forex, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa tanya-tanya ke nomor kita di sini. Saya Joko Legowo, bye.